Partai politik. Partai politik adalah sebuah organisasi politik yang menjalani suatu ideologi tertentu dan dibentuk atas dasar tujuan umum. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini, partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah yang cukup panjang, meskipun juga belum tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia. Partai politik sendiri jauh lebih mudah dibandingkan dengan organisasi negara. Partai politik sendiri baru ada atau berdiri di negara yang modern ini. B. Sejarah perkembangan partai politik. Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Pada awal perkembangannya, pada akhir dekade 18 di negara-negara barat seperti Inggris dan Prancis, kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan ini mula-mula bersifat elitis dan aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan raja. Dengan meluasnya hak pilih, kegiatan politik juga berkembang di luar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara para pendukungnya menjelang masa pemilihan umum, yang kadang-kadang dinamakan caucus party. Oleh karena dirasa perlu memperoleh dukungan dari berbagai golongan masyarakat, kelompok-kelompok politik di parlemen 8 tahun juga berusaha mengembangkan organisasi massa. Maka pada akhir abad ke-19 lahirlah partai politik yang pada masa selanjutnya berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Dalam perkembangan selanjutnya di dunia barat, timbul pula partai yang lahir di luar parlemen. Partai-partai ini kebanyakan bersandar pada suatu asas seperti sosialisme, fasisme, komunisme, Kristen Demokrat, dan sebagainya. Dalam partai semacam ini, disiplin partai lebih ketat. Pada masa menjelang Perang Dunia I telah timbul klasifikasi partai berdasarkan ideologi dan ekonomi, yaitu partai kiri dan partai kanan. Konsep kiri versus kanan telah mengundang banyak perumusan maupun tafsiran yang berbeda-beda. Pembagian kiri versus kanan berasal dari Revolusi Prancis waktu parlemen mengadakan sidang pada tahun 1879. C. Definisi partai politik. Partai politik sendiri berdiri karena adanya anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka dapat menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran maupun orientasi mereka dapat dikonsolidasikan. Dengan begitu, pengaruh mereka akan lebih besar dalam pembuatan maupun pelaksanaan keputusan. Dapat disimpulkan, secara umum partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang dimana tiap anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini atau partai politik sendiri adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan politik. Dalam hal ini, dalam menjalankan programnya, partai politik menggunakan cara yang konstitusional. Adapun definisi partai politik menurut ahli, salah satunya adalah yang dikemukakan oleh Zygmunt Naumann dalam bukunya yang berjudul Modern Political Parties, yang berbunyi partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan, pemerintahan, serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. D. Fungsi partai politik. Di bagian terdahulu telah disinggung bahwa ada pandangan yang berbeda secara mendasar mengenai partai politik di negara yang demokratis dan di negara yang otoriter. Perbedaan pandangan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan tugas atau fungsi partai di masing-masing negara. Di negara demokrasi, partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa. Sebaliknya di negara otoriter, partai tidak dapat menunjukkan harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak dari para penguasa. Berikut adalah uraian lengkap tentang fungsi partai politik di negara-negara demokratis, otoriter, dan negara-negara berkembang dalam transisi ke arah demokrasi. Fungsi partai politik. Fungsi partai politik di negara demokrasi, yaitu 1. Sebagai sarana komunikasi politik. Partai politik berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian, terjadilah arus informasi dan dialog dua arah, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Oleh karena itu, partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Peran partai sebagai jembatan sangat penting, karena di satu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada semua lapisan masyarakat, dan di pihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat. Lalu fungsi selanjutnya dari partai politik di negara demokrasi
yaitu sebagai sarana sosialisasi politik. Dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak, dan kewajiban. Dimensi lain dari sosialisasi politik adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan budaya politik, yaitu norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sisi lain dari fungsi sosialisasi politik partai adalah upaya menciptakan citra atau image bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Sebagai saran rekrutmen politik, fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian, ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Selain untuk tingkatan seperti itu, partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaan. Maka ia pun berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya, dengan didirikannya organisasi massa sebagai underbow yang melibatkan golongan-golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita, dan sebagainya. Kesempatan untuk berpartisipasi diperluas. Dan yang terakhir adalah sebagai sarana pengatur politik atau konflik manajemen. Peran partai politik dibutuhkan dalam hal ini guna membantu mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya, yaitu konflik, dapat ditekan semaksimal mungkin. Partai politik sendiri dapat dikatakan sebagai penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahnya. Namun tidak menutup kemungkinan terkadang partai politik sendiri justru mempertajam pertentangan atau konflik yang ada. Fungsi partai politik di negara otoriter. Dulu, ada negara yang berideologikan komunis dan menganut sistem otoriter, yaitu Uni Soviet, yang dimana Partai Komunis melakukan praktik yang berbeda dari partai-partai di negara demokrasi. Partai Komunis memengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat melalui konsep jabatan yang rangkap. Supreme Soviet yang merupakan badan tertinggi diketuai oleh suatu presidium, yang anggota-anggotanya juga merangkap sebagai tokoh partai. Begitu pula halnya dengan pimpinan semua badan kenegaraan, seperti badan eksekutif dan badan yudikatif. Sekretaris Partai Komunis lebih berkuasa dibandingkan presiden. Maka dari itu, Uni Soviet sering dinamakan negara yang totaliter. Partai Komunis juga melaksanakan beberapa fungsi, tetapi dalam pelaksanaannya sangat berbeda dengan yang ada di negara-negara demokrasi. Misalnya, dalam rangka berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, partai menyalurkan informasi untuk mengindoktrinisasikan masyarakat dengan informasi yang menunjang usaha pimpinan partai. Arus informasi lebih bersifat dari atas ke bawah daripada arus dua arah, jadi hanya menganut sistem informasi satu arah. Fungsi sebagai sarana sosialisasi politik lebih ditekankan pada aspek pembinaan warga negara ke arah kehidupan dan cara berpikir yang sesuai dengan pola yang ditentukan oleh partai. Proses sosialisasi ini dilakukan secara ketat di sekolah, organisasi pemuda, tempat kerja seperti pabrik dan sebagainya, dan melalui dominasi partai di hampir segala sektor kehidupan masyarakat. Sebaliknya, di negara-negara demokrasi, partai berperan untuk menyelenggarakan integrasi warga negara ke dalam masyarakat umum. Partai juga berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik. Akan tetapi, dalam hal ini, ia mengutamakan orang yang mempunyai kemampuan untuk mengabdi kepada partai, yang menguasai ideologi Marxisme, Leninisme, dan yang kelak mampu menduduki kedudukan pimpinan untuk mengawasi kegiatan dan berbagai aspek dalam masyarakat. Lalu ada pula fungsi partai politik di negara-negara berkembang. Pada negara berkembang sekalipun, partai politik memiliki banyak kelemahan, masih tetap dianggap sebagai sarana penting dalam kehidupan politiknya. Usaha melibatkan partai politik dan golongan-golongan politik lainnya dalam proses pembangunan dalam segala aspek dan dimensinya merupakan hal yang amat utama dalam negara yang ingin membangun suatu masyarakat atas dasar kepemerataan dan keadilan sosial. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah negara berkembang. Jika partai dan golongan-golongan politik lainnya diberi kesempatan untuk berkembang, mungkin ia atau partai politik tersebut dapat mencari bentuk partisipasi yang dapat menunjang usaha untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di negara itu. Dalam hal ini, mungkin bentuk ini dalam banyak hal dan aspek akan berbeda dengan partai yang berbeda di negara yang sudah mapan. Hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan dalam negeri.
Namun, setidaknya di negara berkembang di mana keabsahan pemerintahannya sedikit banyak diuji oleh berjuta-juta rakyat dalam pemilihan umum berkala, sehingga hal ini menyebabkan partai-partai politik dan organisasi kekuatan sosial politik lainnya menduduki tempat yang krusial. Klasifikasi sistem kepartaian. Di atas telah dibahas bermacam-macam jenis partai, akan tetapi beberapa sarjana menganggap perlu analisis ini ditambah dengan meneliti perilaku partai-partai sebagai badan dari suatu sistem, yaitu bagaimana partai politik berinteraksi satu sama lain dan berinteraksi dengan unsur-unsur lain dari sistem itu. Analisis semacam ini yang dinamakan sistem kepartaian, party systems. Pertama kali dibentangkan oleh Maurice Duverger dalam bukunya Political Part. Duverger mengadakan klasifikasi menurut 3 kategori, yaitu sistem partai tunggal, sistem duipartai, dan sistem multipartai. Sistem partai tunggal. Pola partai tunggal terdapat di beberapa negara seperti Afrika, Cina, dan Kuba. Sedangkan dalam masa jayanya, Uni Soviet dan beberapa negara Eropa Timur termasuk dalam kategori ini. Suasana kepartaian dinamakan non-kompetitif karena semua partai harus menerima pimpinan dari partai yang dominan dan tidak dibenarkan untuk melawannya. Terutama di negara-negara yang baru lepas dari kolonialisme, ada kecenderungan kuat untuk memakai pola sistem partai tunggal karena pimpinan dihadapkan dengan masalah bagaimana mengintegrasikan berbagai golongan, daerah, serta suku bangsa yang berbeda corak, sosial, serta pandangan hidupnya. Dikhawatirkan bahwa bila keanekaragaman sosial dan budaya ini tidak diatur dengan baik, akan terjadi hal gejolak-gejolak sosial politik yang menghambat usaha pembangunan. Padahal, pembangunan itu harus memfokuskan diri pada suatu program ekonomi yang future-oriented. Fungsi partai adalah meyakinkan atau memaksa masyarakat untuk menerima persepsi pimpinan partai mengenai kebutuhan utama dan masyarakat seluruhnya. Klasifikasi sistem kepartaian selanjutnya adalah sistem dui partai. Sistem dui partai biasanya diartikan bahwa ada 2 partai di antara beberapa partai yang berhasil memenangkan 2 tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran, dan dengan demikian mempunyai kedudukan yang dominan. Beberapa negara yang memiliki ciri-ciri sistem dui partai yaitu Inggris, Amerika Serikat, Filipina, Kanada, dan Selandia Baru. Dalam sistem ini, partai-partai dengan jelas dibagi dalam partai yang berkuasa karena menang dalam pemilihan umum, dan partai oposisi karena kalah dalam pemilihan umum. Dengan demikian, jelaslah di mana letak tanggung jawab mengenai pelaksanaan kebijakan umum. Dalam sistem ini, partai yang kalah berperan sebagai pengecam utama, tapi yang setia, atau loyal opposition, terhadap kebijakan partai yang duduk dalam pemerintah, dengan pengertian bahwa peran ini sewaktu-waktu dapat bertukar tangan dalam persaingan memenangkan pemilihan umum. Kedua, partai berusaha untuk merebut dukungan orang-orang yang di tengah 2 partai dan yang sering dinamakan pemilihan terapung atau floating vote, atau pemilih di tengah atau median vote. Sistem dui partai pernah disebut a convenient system for contented people, dan memang kenyataan ialah bahwa sistem dui partai dapat berjalan baik apabila terpenuhi 3 syarat, yaitu komposisi masyarakat bersifat homogen atau social homogeneity, adanya konsensus kuat dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial dan politik atau politik konsensus, dan adanya kontinuitas sejarah atau historical continuity. Inggris biasanya digambarkan sebagai contoh yang paling ideal dalam menjalankan sistem dui partai ini. Partai buruh dan partai konservatif tidak mempunyai pandangan yang banyak berbeda mengenai asas dan tujuan politik, dan perubahan pimpinan umumnya tidak terlalu mengganggu kontinuitas kebijakan pemerintah. Perbedaan yang pokok antara kedua partai yaitu partai buruh lebih condong agar pemerintah melaksanakan pengendalian dan pengawasan terutama di bidang ekonomi, sedangkan partai konservatif cenderung memilih cara-cara kebebasan berusaha. Kemudian terdapat sistem multipartai. Sistem multipartai, apalagi jika dihubungkan dengan sistem parlementer, mempunyai kecenderungan untuk menitikberatkan kekuasaan pada badan legislatif, sehingga peran badan eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini sering disebabkan karena tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai-partai lain. Dalam keadaan semacam ini, partai yang berkoalisi harus selalu mengadakan musyawarah dan kompromi dengan mitranya dan menghadapi kemungkinan bahwa sewaktu-waktu dukungan dari partai yang duduk dalam koalisi akan ditarik kembali, sehingga mayoritasnya dalam parlemen hilang. Di lain pihak, partai-partai oposisi pun kurang memainkan peran yang jelas karena sewaktu-waktu masing-masing partai dapat diajak untuk duduk dalam pemerintahan koalisi baru. Hal semacam ini menyebabkan sering terjadinya siasat yang berubah-ubah menurut
menggantikan situasi yang dihadapi partai masing-masing. Lagi pula, seringkali partai-partai oposisi kurang mampu menyusun suatu program alternatif bagi pemerintah. Dalam sistem semacam ini, masalah letak tanggung jawab menjadi kurang jelas. Belanda, Norwegia, dan Swedia merupakan contoh dari pemerintah yang dapat mempertahankan stabilitas dan kontinuitas dalam kebijakan publiknya. Indonesia sendiri mempunyai sejarah panjang dengan berbagai jenis sistem multipartai. Sistem ini telah melalui berbagai tahap dengan bobot kompetitif yang berbeda. Mulai 1989, Indonesia berupaya mendirikan suatu sistem multipartai mengambil unsur-unsur positif dari pengalaman masa lalu sambil menghindari unsur negatifnya. F. Partai politik di Indonesia. Di Indonesia, partai politik telah merupakan bagian dari kehidupan politik selama kurang lebih 100 tahun. Di Eropa Barat, terutama di Inggris, partai politik telah muncul jauh sebelumnya sebagai sarana partisipasi bagi beberapa kelompok masyarakat yang kemudian meluas menjadi partisipasi seluruh masyarakat dewasa. Saat ini, partai politik ditemukan di hampir semua negara di dunia. Umumnya dianggap bahwa partai politik adalah sekelompok manusia terorganisir yang anggota-anggotanya sedikit lebih banyak mempunyai orientasi nilai-nilai serta cita-cita yang sama dan mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik serta mempertahankannya guna melaksanakan program yang telah ditetapkan. Di Indonesia, kita terutama mengenal sistem multipartai, sekalipun gejala partai tunggal dan dui partai tidak asing dalam sejarah kita. Sistem yang kemudian berlaku berdasarkan sistem 3 orsposal dan dikategorikan sebagai sistem multipartai dengan dominasi satu partai. Tahun 1998 mulai masa reformasi, Indonesia kembali ke sistem multipartai tanpa dominasi satu partai. Zaman kolonial. Partai politik pertama lahir pada zaman kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Dalam suasana itu, semua organisasi, apakah ia bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, atau terang-terangan menganut asas politik agama seperti Syarikat Islam dan Partai Katolik, atau asas politik sekuler seperti PNI dan PKI, memainkan peran penting dalam berkembangnya pergerakan nasional. Pola kepartaian massa itu menunjukkan keanekaragaman, dan pola ini kita hidupkan kembali pada zaman merdeka dalam bentuk sistem multipartai. Partai politik Indonesia pada zaman pendudukan Jepang, yaitu sekitar tahun 1942 sampai 1945. Rezim pemerintahan Jepang yang sangat represif bertahan sampai 3,5 tahun. Semua sumber daya, baik kekayaan alam maupun tenaga manusia, dikerahkan untuk menunjang Perang Asia Timur Raya. Dalam rangka itu pula, semua partai dibubarkan dan setiap kegiatan politik dilarang. Hanya golongan Islam diperkenankan membentuk suatu organisasi sosial yang dinamakan Masyumi, di samping beberapa organisasi baru yang diprakarsai penguasa. Kemudian terdapat partai politik di Indonesia pada zaman demokrasi Indonesia. Yang pertama, yaitu pada masa perjuangan kemerdekaan yang terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 1949. Sesudah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, keadaan ini berubah total. Pada tanggal 18 Agustus, Soekarno dan Muhammad Hatta dipilih sebagai presiden dan wakil presiden oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan pada tanggal 22 Agustus 1945, panitia tersebut dalam sidang terakhirnya menetapkan aturan peralihan UUD 1945 selama UUD 1945 belum dapat dibentuk secara sempurna. Selain itu, panitia menetapkan berdirinya Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang kemudian menjadi TNI dan Komite Nasional Indonesia yang kemudian menjadi KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. KNIP menjadi pembantu presiden sebelum MPR dan DPR dapat didirikan, seperti yang disebutkan dalam pasal 4 aturan tambahan dan peralihan UUD 1945. BKR dan KNIP segera dibentuk dan langsung memainkan peran yang penting. Keanggotaan KNIP diambil dari pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah agar seluruh Indonesia terwakili, ditambah dengan anggota PPKI yang tidak diangkat menjadi menteri. KNI daerah juga dibentuk di daerah-daerah. Karena kesibukan membentuk KNI di daerah, pembentukan PNI untuk sementara ditunda. Seiring dengan usaha untuk membentuk badan-badan aparatur negara, timbul juga hasrat di berbagai kalangan untuk mendobrak suasana politik otoriter dan represif yang telah berjalan selama 3,5 tahun pendudukan Jepang ke arah kehidupan yang demokratis. Hal ini terjadi dalam beberapa tahap. Tahap pertama, atas prakarsa beberapa politisi muda, diusahakan agar kedudukan KNIP yang tadinya sebagai pembantu presiden menjadi suatu badan yang mempunyai wewenang legislatif. Sebelum MPR dan DPR dapat didirikan, pemerintah tidak bertanggung jawab kepada pihak siapapun. Lalu pada tanggal 16 Oktober dalam sidang paripurna KNIP yang diketuai Mr. Kasman Singodimedjo dan dihadiri oleh sebagian besar menteri, kabinet serta wakil presiden Muhammad Hatta, ditetapkan bahwa selama MPR dan DPR belum dapat dibentuk, KNIP diberi wewenang legislatif dan wewenang untuk turut menetapkan garis-garis besar haluan negara.
Selanjutnya diputuskan bahwa tugas KNIP sehari-hari berhubungan dengan gentingnya situasi dijalankan oleh Badan Pekerja yang bertanggung jawab kepada KNIP. Pada keesokan harinya, Badan Pekerja KNIP dibentuk dalam sidang pleno KNIP yang dipimpin oleh Mr. Lato Harhari. B. Zaman Republik Indonesia Serikat tahun 1949 sampai 1950. Pada masa ini, partai-partai politik bergerak secara aktif dalam mendukung usaha penggamukan negara-negara bagian ke Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Pada masa ini juga konstelasi partai politik tidak banyak berubah. Dan masa pengakuan kedaulatan pada tahun 1949 hingga 1959. Pada masa ini, sistem yang digunakan oleh partai politik adalah sistem multipartai. Pada pemilihan umum tahun 1955, menghasilkan 27 partai serta 1 perorangan yang memperoleh atau menempati kursi DPR. Partai politik pada zaman demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 hingga 1965. Pada tahun 1959, maklumat pemerintah 3 November 1945 sudah resmi dicabut. Selanjutnya, diadakannya penyederhanaan partai sehingga hanya ada 10 partai yang diakui, yaitu PKI, TNI, NU, Partai Katolik, Partindo, Parkindo, Partai Murba, PSII Arjudi, IPKI, dan Partai Islam Perti. Selanjutnya, pada tahun 1960, Masyumi dan PSI resmi dibubarkan. Pada tahun yang sama, dibentuklah Front Nasional yang mewakili semua kekuatan politik. PKI sendiri masuk berdasarkan prinsip Nasakom, dan ABRI masuk melalui IPKI. Lalu, partai politik di Indonesia yang terdapat pada zaman demokrasi Pancasila yang terjadi pada kisaran tahun 1965 sampai dengan 1998. Pada masa ini, tepatnya pada tahun 1966, PKI dan Partindo resmi dibubarkan. Selanjutnya, pada tanggal 27 Juli 1967, berdasarkan hasil konsensus nasional, 100 anggota DPR resmi diangkat. Pada tahun selanjutnya, yaitu sekitar 1967 sampai dengan 1969, eksperimen dui partai dan dui grup dilakukan di beberapa kabupaten di daerah Jawa Barat. Namun, eksperimen ini diberhentikan pada awal tahun 1969. Pada tahun 1971 dilakukanlah pemilihan umum yang diikuti oleh 10 partai, dilanjutkan dengan adanya penggabungan partai menjadi 3 partai sehingga menjadi Partai Golkar, PDI, dan PPP. Selanjutnya pada periode tahun 1977 sampai dengan 1997 diadakan pemilihan umum yang hanya diikuti oleh 3 orsospol atau sistem multipartai terbatas, yaitu PPP, PDI, dan Golkar. Pada zaman ini Pancasila dijadikan satu-satunya asas dan NU dijadikan sebagai hittah. Fenomena atau peristiwa lain yang terjadi pada masa ini adalah pecahnya Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. F. Zaman Reformasi 1998. Pada zaman Reformasi Indonesia kembali mengadut sistem multipartai. Juni tahun 1998 terjadi pemilihan umum yang diikuti oleh banyak partai, yaitu 48 partai dengan hasil 21 partai yang masuk atau menduduki kursi DPR. Selanjutnya, pada April 2004 terjadi lagi pemilihan umum yang pada saat itu diikuti oleh 24 partai dengan hasil 7 partai yang masuk dan menduduki kursi DPR, yaitu Partai Golkar, PDIP, PKB, PPP, Partai Demokrat, PKS, dan PAN.